Daerah Cijapati dikenal sebagai salah satu jalan alternatif yang memiliki tujuan ke Garut dan Tasikmalaya. Jalan ini menjadi jalan alternatif biasanya ketika jalur utama Cileunyi Nagreg mengalami kemacetan parah. Saya saat ini di kawasan Cijapati, sebuah peternakan sapi yang diperuntukkan untuk kurban. Jadi kalau dulu kan PMK nggak makan 2 hari, 3 hari, 4 hari aman. Kalau yang kemarin PMK dibarengi sama panas. Jadi kalau misalkan di COVID mah ada komorbidnya, ada pembawa. Dan rata-rata semua yang datang di bulan itu sampai di bulan sekarang pun masih sama, Pak. Ya, kalau yang sapi baru ya. Kemarin temen datang dari Jawa yang ada yang sakit, ada yang korban juga. Menjelang Idul Adha. Tiap mau Idul Adha ada PMK dan ada yang baru. Kalau PMK itu menyerang kuku genap, yang kukunya genap 2, Pak. Tapi domba kerbau enggak, kalau nggak salah kukunya 1. Babi, pokoknya yang kukunya genap aja pasti kena. Dan sekarang ada lebih yang ditakut. Justru pemain kurban di tahun sekarang, pemain kurban itu mikir 2 kali dalam tanda petik untuk datang sapi baru, Pak. Secara hitungan matematis, kalau datang satu puso 20 ekor, yang potong paksanya 1 dan yang misalnya 2 aja udah habis berarti ini semua. Dan PMK itu nggak, kita belanja di Jawa sapinya sehat, kelihatan sehat di pasar. Kalau saya kemarin Jawa Tengah sama Jawa Timur, kalau PMK atau kependekan dari penyakit mulut dan kuku atau foot and mouth disease adalah penyakit hewan yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk juga hewan liar yang seperti gajah, rusa, dan lainnya. itu yang ukuran kecil, yang di 300-an, 350 kiloan. Sekarang justru harganya agak bukan naik ya, Pak, agak naik sedikit lah dari tahun kemarin, karena yang tadi Ferry sebutkan. Justru yang kecil-kecil itu sekarang agak, bukan disebut unlimited ya, agak kurang karena memang dengan situasi seperti itu. Sekarang tuh udah kehitung 25 juta. Ya, itu mah kurang dari 35. Iya, 35 itu ukuran sapi. Ini lebih, ini cuma 35 mah. Yang di bawah ini cuma 34 sekian. Cuma kalau tongkrongan nggak jauh beda, Pak. Kalau tongkrongan paling beda bobot panen 34 lebih sedikit, paling kalau bagusnya di 35-an. Ini 500. Ini 500. Ini 500. Ini paling ukuran segede gini kalau 35. Cuma ini sapi belum bulat, saya nggak akan kasih ke Bapak. Saya nggak akan kasih ke Bapak, sapi belum bulat. Berapa? Demi harapan. Iya, Biar nanti kita imbang-imbangin ukuran sapinya segede gini,
lihat nanti datanya yang timbangannya sekian. Kayaknya timbangan 350 Sekarang yang harga yang dari perinya. siap. 5 langkung, mohon. Ntar kita bangunin. Hei. Mati, nyala nggak? Nyala. Hei, bangun. Nah, Bangun. Iya, ukuran segede gini, Pak. Ada juga yang di bawah sebagian. Justru sekarang ukuran-ukuran yang kecil di Herip paling cuma ada sedikit, Pak. Sekarang tuh rencana di bulan kemarin Maret itu datang lagi. Karena biasanya kan satu wadah gini tuh isi 2. Kalau sekarang cuma isi 1. Karena takut PMK teh. ini yang 35. Ukuran segituan. Ada juga yang di bawah di 35. Ini 350 kilo. Gitu. Hidup. Ada yang udah disembelih. Berarti 700 kilo bobot hidup, Pak. Kalau 350 tulang daging udah mati, 700 kilogram bobot hidup biasanya. Ya, kalau untuk yang sapi-sapi besar kadang lebih dari 50%. Kalau untuk yang sapi kecil ada yang di bawah 50%, ada yang sama, tergantung dari proporsionalnya badan. Jadi 350 itu buat Hidup Kalau tadi 100 lebih. Kalau ini taksiran di angka 110-120 kiloan untuk ini ya. untuk daging. Iya. Lumayan paling ya harganya. Lumayan harganya ya. Enggak, nanti kita mau 24 kan. Siap. Kita berunding lagi boleh. Mohon. Justru ini yang tahun kemarin, Pak. Yang tahun kemarin kecil, ini disisain. Jadi buat Bumi Harapan itu nih. Enggak, setengah 250 kilo. Belum mandi sapinya karena susah air kalau di sini, Pak. Paling nanti sebelum berangkat mandi. 39. 39 itu yang merah 3,5, 350, 360. Cuma sapinya bukan jelek ya. Bahasa Sundanya mah cengos. Jadi kalau misalkan dituntun tuh, kalau bukan orang yang pengalaman, takutnya di sananya lepas. Justru kandang-kandang di sini nggak full semua, Pak. Cuma ada sekitar 50-60 ekoran. Paling yang justru sekarang tuh Ferry, kalau yang kurang sapi ngambil dari petani. Sekarang kita datengin biasanya H-3, Pak. H-3 atau H-2 sebelum kita kirim. Kenapa kayak gitu? Karena memang yang tadi disebutkan, kalau datang dari Jawa risiko PMK-nya masih besar. Ya, kalau di petani biasanya sapinya udah lama, udah dipelihara lama, jadi faktor resiko sakitnya itu lebih kecil. Kalau misalkan si sapi baru datang dari Jawa, kebanyakan yang sekarang nyoba datang pun masih kena PMK sekarang. Jadi cari aman lah. Tapi kualitas sapi udah lama di petani, kualitasnya udah bagus. Kalau misalkan sapi-sapi baru kan biasanya harus adaptasi dulu. Kalau baru datang dari Jawa misalkan sehari 2 hari sampai 2 minggu itu masih adaptasi sebetulnya. Bobot dari Jawa 350, datang kita ke Bandung di antara 300 sampai 320 kilo. Balik ke 350 kilo bobot Jawanya itu butuh beberapa waktu. Jadi adaptasinya
Belum kalau misalkan kena sakit dulu di kandang lebih lama. Kalau misalkan pengalaman dari dulu sebulan lah minimal Pak, untuk balik rekondisi ke bobot awal di Jawa. Kalau kurang dari sebulan biasanya ada yang udah nyampe, cuma kebanyakan rekondisinya sebulan. Boleh, enggak. 400-an anu beureum. Ayo nanti dino antawis 27-28-an. Ngical teh. Caca. Mohon pasti. Anu di luhur. Mohon. Paling. Hari yang ini jatuhnya berapa kali? Bentar kita hitung ya Pak. Nu di depan baru ditinggal mangga ayo. Nu di depan mah langsung di arerang capit. Nu di payun caket sawu. Ayeuna kan aya kandangan bapak genepeun nembe lebet tilu. Di payun teh. Dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah, sekiranya tidak susah atas kamu, dan jika susah, sembelihlah kambing. Menurut Ibnu Malik, musinnah itu ialah yang telah cukup umur. Kalau unta yang telah berumur 5 tahun masuk tahun ke-6, dan sapi yang telah berumur 2 tahun masuk tahun ke-3, domba yang telah berumur 1 tahun. Jadi 115. Paling itu yang beda mah Pak, Gitu ya? lebih gede. Yang ini tuh lebih gede. Tuh. Yang tahu. Kandang-kandang lain. Kalau untuk ini ya, maksudnya tuh untuk patokan 350, 400 sekarang pada ngejual. Saya juga kaget karena memang mungkin melihat resikonya mungkin ya. Ini 350, 400, 80 ribu ngejual. Jadi agak berat kalau jualan. Aduh, Lah. Soalnya di sana tuh ininya 36. satu orangnya. Patokan deh, ya memang sekarang di angka 72 sampai 76 ribu dan ukuran-ukuran gitu Bapak menjual. Karena kebanyakan daging di paha belakang, di punggung, sama tangan depan. Kalau nyari untuk sapi ya, domba juga sama sebetulnya. Di paha belakang, punggung, sama tangan depan. Kalau yang ini
Dan sapinya diusahain jangan yang pendek. Kalau pendek biasanya agak beda keluar karkasnya, Pak. Bukan pendek ke bawah ya, Pak. Pendek panjangnya. Nah, kalau misalkan pendek, postur badannya ini biasanya banyaknya ke isian perut. Kalau pendek, karena si proporsi punggungnya kan daging di sininya lebih pendek. Nah, ya. Kalau bahasanya pondok lah, bukan pendek lah, pondok. Kalau untuk sapi ya, Pak. Kalau nyari untuk kurban mau ukuran kayak gimana pun diusahain pahanya udah agak bulat, punggungnya udah rata, bukannya tenyungsung lah bahasanya, Pak. Tangan payun agak isi. Tuh, agak bodas. Kalau yang putih ini ukurannya hampir sama kan, Pak, gini ya. Sama-sama yang ini. Cuma yang putih punggungnya kurang berisi. Belakangnya juga kan kurang isi. Ya, jadi patokannya kayak gitu. Terus dilihat lagi kalau misalkan sapi udah kayak gitu, dilihat pakannya apa, Pak. Nah, kalau misalkan pakannya pakai ampas tahu tok, itu doang ampas tahu, biasanya dagingnya agak basah, lembek. Ya, apalagi kalau misalkan ngasih ampas tahunya ditinyung sama air, terus teh jerami kering, dibanjur ke ampas tahu basah tadi, pasti itu dijamin nggak ada daging. Maksudnya teh dagingnya kurang biasanya. Karena kalau ngejar-ngejar timbangan pasti lebih besar yang kayak gitu, Pak. Karena air yang masuk. Kalau yang bagus itu biasanya justru lebih tua yang putih. Kalau yang PO, pertumbuhan sehari-harinya, ini sapi PO ini, Pak. Sapi PO yang Kebumen. Nah, pertumbuhan sehari-harinya agak kurang. Ya, bisa disebut sapi Jawa. Jadi kalau misalkan yang merah atau hitam kayak gini sehari misalkan 0,8 sampai 1 kilo, kalau yang putih paling setengah kilo naik per harinya. Dengan pakan yang sama, treatment yang sama, Pak. Genetiknya yang berbeda. Genetik. Jadi bukan di sapinya, tapi genetiknya. Betul. Jadi kalau yang putih belanja kasep sapinya. Jadi kan tinggi, ada punduknya, terus bentukan badannya bisa dilihat lebih tinggi meskipun bobotnya lebih ke bawah, Pak. Makanya kalau rekomendasi untuk daging nggak akan ngasih yang putih. Jangan yang putih pokoknya, Pak. Ya, sekitar segituan, Bapak. Kemarin 39 berapa kalau nggak salah. Itu buat ke tetangga di Ibun itu, Pak. Ada cara mudah untuk mengetahui usia seekor hewan kurban, yaitu melalui catatan kelahiran ternak yang dimiliki oleh si pemilik hewan tersebut. Namun, selain itu juga dapat melakukan metode cek gigi hewan tersebut, yaitu bila gigi susu hewan tersebut telah tanggal atau poel. Yang dimaksud adalah 2 gigi susu yang di depan. Bila pada ternak kambing atau domba gigi susu tersebut telah tanggal, maka menandakan ternak kambing atau domba telah berumur sekitar 12 sampai dengan 18 bulan. Sedangkan bila pada sapi atau kerbau, itu berarti umur ternak sapi atau kerbau tersebut sekitar 22 bulan. Atas nama Al-Ikhlas BHC ya? Al-Ikhlas BHC. Sekarang ke tanggal berapa, Pak? Tanggal 9 ya? 9 Mei 2024.
Bisa. Terus kurban. Oh, verify saya di bawah ya. Siap. Hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit seperti demam, kurang nafsu makan, kudis, ada ekskreta atau buangan dari lubang hidung, bulu kusam dan berdiri, mata cekung dan kotor, diare, serta lemas. Hewan ternak yang kita pilih haruslah hewan ternak yang sehat, cuping hidungnya basah, tetapi bukan karena flu. Al-Ikhlas BHC yang ini Bumi Harapan. Ini satu. BCA boleh, BRI boleh. Al-Ikhlas BHC Bumi Harapan. Selain bulunya yang harus bersih dan mengkilap, cek juga pernafasan dan juga detak jantungnya. Lebih baik lagi jika kita menanyakan tentang surat keterangan kesehatan hewan sebagai acuan kesehatan hewan tersebut. Setelah kami memastikan untuk membeli beberapa ekor sapi yang sesuai dengan anggaran yang kami miliki, kami menuju ke lokasi lain. Sepanjang pengetahuan yang dapat kami simpulkan di kawasan Cijapati ini adalah merupakan kawasan pemeliharaan dan penggemukan sapi potong yang didatangkan dari daerah lain. Kami juga menjumpai beberapa kandang tempat pemeliharaan dan pengemukan. Kondisi alamnya yang mendukung yaitu lingkungan yang banyak ditumbuhi oleh pohon dan tumbuh-tumbuhan untuk makanan ternak dan hawanya yang relatif sejuk. Kawasan Cijapati ini adalah salah satu pemasok hewan ternak potong untuk konsumen Kota Bandung dan sekitarnya, termasuk juga Garut, karena memang jarak tempuh lokasinya tidak terlalu jauh dari Kota Bandung. Selanjutnya kami melanjutkan tujuan kami berikutnya, yaitu ke kawasan kandang di daerah Ciparai. Sambil menuju ke kawasan kandang di daerah Ciparai, berikut adalah tips dari dosen Fakultas Peternakan UGM, Nanung Danardono PhD. Salah satu tipsnya adalah untuk memilih hewan kurban agar mengamati kuku kaki nampak sehat dan utuh, gerakan saat berjalan normal, kemudian tidak pincang. Jika hewan sakit, nampak dari nafsu makan yang hilang, malas berjalan, dan tubuh kelihatan lemah. Kemudian pada saat akan membeli hewan kurban, sebaiknya hindari membeli hewan kurban yang dipelihara di tempat pembuangan sampah, karena besar kemungkinan ternak tersebut mengkonsumsi limbah logam berat. 1 hari sebelum proses penyembelihan, usahakan untuk mempuasakan ternak kurang lebih 12 jam sebelum disembelih agar ternak tidak beringas dan agresif, sehingga penanganan jauh lebih mudah. Pemuasaan juga akan mengurangi isi rumen atau perut,
serta menyempurnakan proses konversi serabut otot dan pembuluh darah menjadi daging. Kesiapan sarana dan prasarana penyembelihan yaitu dengan mengasah pisau setajam mungkin. Kemudian proses penyembelihan dilakukan secara benar oleh jagal dengan memotong 3 saluran yang ada pada leher bagian depan, yakni di bawah jakun, terdiri saluran nafas atau tenggorokan atau trakea, kemudian saluran makanan atau kerongkongan atau esofagus, dan yang ketiga adalah pembuluh darah arteri karotis dan vena jugularis. Setelah itu, kantung ternak yang telah mati pada kedua kaki belakangnya. Berikutnya, jangan pernah mencuci jeroan di sungai karena pada umumnya sungai di wilayah kota telah tercemar dengan bahan kimia, limbah rumah sakit, kuman-kuman penyakit, dan lain sebagainya. Usahakan juga tidak meletakkan daging di permukaan tanah karena kuman akan tumbuh 10.000 sampai dengan 100.000 kuman per menit. Lagi persiapan kandang baru Pak ini sana. Ini tere bobotnya teh hampir ini teh kurang lebih 450 Pak. 450 bobotnya teh. Saya patok harga ini teh 32 Pak. Ya masih bisa digoyang gitu, cuman ya ya jauh. Ini kan gede Pak, ini kalau udah di luar mah gede. Nah kalau yang ringan-ringan 245 paling, yang ini 1 2 3 4 ini Pak. Nah gede nih. Ini berapa 23? Mau ini teh Pak, kalau ke yang lain mah saya paling 25, tapi ke Bapak mah udah we 245. Nah yang ini tuh, yang itu mau dikeluarin dulu, dilihatnya dan yang kedua dan ya eta simpen selawat. Iya. Yang itu mah, yang ini 450. Paling 350-an. 350. 245 langsung dideketin Pak. Yang itu mah Pak. Nah ini sama. Gede Pak. Ini sih Pak. Dan sebelah sini dah. Nah ini Pak. Oh. Sehat. Nggak ada luka insya Allah. Ya. Kalau yang ini mah Pak, sama saya udah dipasir ya. Nah ini yang 23 sebelah sana. Wah. Tapi ngisi Pak. Ya 330 mah ada Pak. Ya 330 mah. Nah yang ini ukuran ini di mananya?
Bentar Pak, yang ini orang mah. Ini nggak kepake Pak? Ini sama-sama ini. Sama Pak, sama 245. Ya. Dua tiga, 245. Nah, yang ini Pak. Oh. Males. Ya. Sama Pak, 24,5. Ya. Yang ini, yang itu 23, sama yang ini 23 Pak. Yang ini udah laku. Ah, ini enggak, kita di bawah. Di bawah. Mati. Bentar Pak. Nah ini Pak 25-nya Pak, harga 25-nya. Oh ya udahlah, samain sama yang itu 245. Yang ini disamain sama itu 245. Pokoknya buat Al-Ikhlas mah spesial Pak, dikasih yang spesial, dikasih spesial buat Al-Ikhlas mah, gak bakalan. Oh, hei, dikasih spesial buat Al-Ikhlas, khusus buat Al-Ikhlas pokoknya mah. Nah, hei, ya, dah. Hei, masukkan, siap. Dan deketin dah. Ini mah harga spesial Pak, ya. Dan kalau ke yang lain mah nggak bakalan dikasih 25. Ke yang lain mah asli spesial buat Al-Ikhlas ah. Hah? Udah ciriin ini Ya. Aduh Pak, 24 mah harusnya teh saya teh
25 ke orang lain mah cuman spesial buat Al-Ikhlas karena tahun kemarin nggak kesini biar nggak kapok sama saya dikasih barang spesial. Soalnya nggak mungkin lagi nggak. Bismillah atuh yuk, udah we Pak. Iya. Ininya tandanya dan kela dan. Ini kayaknya 24 nih udah Oh, maksimal lah kan. Saya koordinasi. Karena masuk biaya personal segala macam. Ya mudah-mudahan lah nanti saya dapat lagi yang barang seperti ini 24 ya. Cuman biasanya kan makin kesini teh makin meningkat Pak. Mendekati hari H, soalnya pengurusan kan agak berkurang waktunya, beda dengan sekarang gitu, beda dengan sekarang. Biasanya kalau di orang lain mah di yang lain pengurusan itu bisa biasanya kalau disimpan 1 bulan minimal 1 juta misalkan, kan di sini saya enggak. Terus selama di sini sapi pasti ada garansinya, kalau ada apa-apa saya tukar sebelum diantar ke sana, ke lokasi. Kalau udah di lokasi udah bukan tanggung jawab saya gitu. Selama di sini mah insya Allah tanggung jawab saya. Jadi dealnya sementara 24, 2 sapi dulu. 2 sapi Kalau dulu. ada penambahan, bisa ada penambahan sih di sini lah. Siap. Al-Ikhlas BHC. Ya. Ke foto enggak Pak? Iya. Masuknya. Masukin aja. Dan masuk dan. Put di sebelah sini. Dan ini ada nomor Pak ya. Nih. Nomor 5 itu nomor 7. Awas, ada motor, awas. Sewang, hiji sewang. Hiji sewang dan hiji sewang dan. Oh. Coba kamang. Press. Kaluhan. Selanjutnya untuk pendistribusian dipisahkan, memisahkan daging dan jeroan serta mendistribusi daging dengan menggunakan tas anyaman bambu. Kalaupun tidak bisa menggunakan plastik kresek berwarna bening. BHC. Pak, ini Pak, udah Pak. Berapa Ki? 5. 5 Pak. Demikian perjalanan kami berburu hewan kurban tahun 1445 Hijrah. Semoga senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.